Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Imam Sufa Dewanta Meludin, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Campur Darat Tulungagung. Ya betul, tapi kita harus tahu dulu GERD itu apa. Jadi GERD itu adalah kepanjangan atau singkatannya dari Gastroesophageal Reflux Disease. Artinya adalah terjadi gangguan reflux dari isi lambung sampai ke kerongkongan, sampai ke mulut, bahkan bisa sampai ke saluran pernapasan, sehingga menimbulkan gejala-gejala GERD. Gejala GERD itu ada dua, yaitu gejala pertama adalah gejala esofagal, sama yang kedua gejala ekstraesofagal. Gejala esofagal yang pertama tadi itu menimbulkan gejala khas dari GERD itu, yaitu rasa nyeri ulu hati atau rasa panas di dada, namanya heartburn ya. Terus yang kedua menimbulkan rasa pahit atau asam di lidah. Terus yang kedua gejala ekstravageal ya. Gejalanya ekstravageal itu di luar dari esofagus, yes. Seperti batuk ya, serak ya, sesak napas, bahkan bisa menimbulkan gejala asma. Jadi betul, gejala GERD itu bisa menimbulkan nyeri ulu hati ataupun juga sesak. Jadi untuk mendiagnosis suatu penyakit GERD atau asam lambung yang naik itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan namanya questionnaire GERD ya, atau Q-GERD ya. Di situ kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai berapa lama dan frekuensi keluhan nyeri ulu hati. Itu nanti kalau misalkan dalam kuesioner itu kita menjawab lebih dari positif 8 ya, nanti maka itu bisa dikatakan pasien menderita dengan GERD ya. Dan yang kedua, diagnosis pastinya GERD itu dengan pemeriksaan nama endoskopi, yaitu pemeriksaan alat dimasukkan ke dalam mulut sampai ke lambung. Seperti kamera, endoskopi itu kamera ya, seperti lambung. Nanti kita di situ bisa melihat luka atau iritasi baik di lambung maupun di esofagus. Ya betul, jadi harus kita hindari untuk biar tidak terjadi peningkatan asam lambung atau GERD itu. Makan makanan itu yang pertama yang banyak mengandung soda ya, kemudian kopi-kopian yang berlebih, yang pedas, terlalu pedas ya, mengandung juga yang mengandung alkohol, dan juga yang mengandung kandungan lemak yang tinggi. Itu yang harus kita hindari. Oh iya betul, jadi ada namanya istilah aksis gut brain, yaitu suatu aksis yang terjadi di otak ya, apabila terangsang nanti akan mempengaruhi atau akan mengganggu keseimbangan dari saraf di otak, sehingga nanti akan menghasilkan hormon namanya hormon stres ya. Hormon stres itu nanti akan mengganggu motilitas di lambung maupun akan terjadi peningkatan asam lambung. Jadi apabila terjadi stres, gangguan tidur ya, itu bisa menyebabkan terjadinya namanya GERD. Ya betul, jadi seperti yang kita sebutkan tadi bahwa gejala GERD itu menimbulkan namanya esofagal, sama yang kedua ekstraesofagal. Jadi ekstraesofagal itu gejalanya seperti sesak napas ya, seperti serak maupun batuk-batuk ya. Untuk membedakannya dengan serangan jantung, yaitu harus Bapak Ibu itu harus pergi ke UGD untuk memeriksakan namanya elektrokardiografi. Jadi nanti kita bisa membedakan apakah ini serangan jantung ataukah serangan dari lambung. Jadi kita harus mencegah GERD ini atau peningkatan asam lambung ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah
yaitu dari posisi makan ya. Dari posisi makan kita sebaiknya duduk ya, biar pengosongan lambung cepat ke bawah. Harus dihindari posisi berbaring atau terlentang ya. Kedua, dari makanannya harus dikurangi, jangan berlebihan ya, seperti yang soda-soda, yang bersoda, kopi ya, atau yang mengandung kafein ya, atau yang mengandung lemak atau kolesterol ya. Yang ketiga, stop merokok sama alkohol ya. Keempat, kurangi stres ya, cemas maupun depresi ya. Yang kelima, harus tidur sehat atau tidur jam 7 malam itu sudah harus bersiap-siap untuk tidur. Mungkin itu tips saya agar terhindar dari GERD dalam jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.